Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, semangat pagi. Walaupun masih sudah siang, kita harus tetap semangat pagi. Dan apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Bulan. Ya. Kenapa Bulan? Sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan Bulan cepat sembuh. Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat diterima dengan baik. Silakan dipimpin Mas Hadi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, agar lebih semangat, kita melaksanakan IEL pembiasaan pagi di kelas. Siapa yang mau mewakili maju ke depan? Jaki, Jeffrey, yang kayaknya dua ini. Ya, yang lainnya berdiri di tempat. Silakan. Tolong, yang lainnya berdiri di depan. Sudah ya. Kita dipimpin Mariska. Mariska. Yang lainnya perhatikan. Yuk. Aku BPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam BPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Kalau ada luka, lindungi kepala. Kalau ada luka, jauhilah kaca. Jangan lupa doa, bersiaplah hati, berbaris seruan menuduhkan pada. Kalau ada luka, lindungi kepala. Kalau ada luka, jauhilah kaca. Jangan lupa doa, bersiaplah hati, berbaris seruan menuduhkan pada. Saya Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, baik, Bulan. Terima kasih banyak, semangatnya luar biasa sekali. Ya, coba sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, sip. Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Iman. Dan coba pertanyaan pertama, apa saja manfaat air yang kalian ketahui? Nah, siapa yang bisa? Manfaat air selama ini kamu manfaatkan sebagai apa? Angkat tangannya yang berani. Sebentar dari sini, Jidan. Untuk mandi kata Jidan. Dari situ Jaki. Untuk mencuci. Sana. Untuk minum. Apalagi? Mariska. Masak air sama ya. Terus menyiram tanaman. Apa? Mengepel lantai. Nah, banyak sekali ya manfaat air. Ternyata kalau kita tidak ada air, apa yang terjadi? Akan kekeringan, tidak bisa minum, tidak bisa mandi, dan lain sebagainya. Dan perhatikan ini, apakah selama ini kita kekurangan air? Tidak. Ya, selalu ada ya air itu. Padahal sudah diminum banyak, terus dibuat mandi, tapi air selalu ada. Kenapa ya? Ada yang bisa menjawab? Mengapa air selalu tersedia? Siapa yang bisa menjawab?
Sesuai judul tadi yang pertama apa? Karena ada Siklus air. siklus air. Siklus air itu adalah perputaran. Siklus itu artinya berputar. Air itu berputar, ya berputar. Nanti kembali lagi ke bumi. Nanti supaya kalian lebih paham, Kak Catur nggak mau menjelaskan lebih detail. Kamu menonton video. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik kamu dapat mengidentifikasi tahapan proses siklus air dengan tepat. Artinya yang pertama itu yang harus kamu pahami. Yang kedua, kamu harus bisa menjelaskan proses siklus air dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis tindakan manusia yang berdampak positif dan negatif terhadap keberlangsungan siklus air di bumi secara tepat. Ya, sudah siap untuk belajar? Sebelum menonton video tolong ya diperhatikan betul. Nanti akan kelompokan. Kelompokan itu akan bisa menjawab dari video itu. Makanya video itu disimak betul, nanti bisa menjawab dengan mudah. Untuk menonton video. Menonton video dulu ya. Halo sobat pelajar, kembali lagi di ruang belajar channel. Kali ini kita akan membahas tentang siklus air. Silakan diperhatikan. Seperti yang kita ketahui, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air biasa kita gunakan untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Tahu nggak sobat pelajar, kenapa air yang terus kita pakai tidak pernah habis? Itu karena terjadi proses siklus atau gaul air. Nah, seperti apa siklus air itu? Berikut penjelasannya. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami peluapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Berikutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan tentang siklus air. Nah, dari penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa secara keseluruhan jumlah air di bumi cenderung tetap dan berubah hanya wujud dan tempatnya. Meskipun begitu, kita tetap harus menghemat penggunaan air dengan cara mematikan fan air jika tidak digunakan untuk mencegah kebocoran air dan selalu memantau penggunaan air. Gimana sobat pelajar? Bisa dipahami ya? Kelompoknya ini ya sesuai ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minta tolong bisa Mas Jeffrey. Jeffrey dulu, dibantukan Mas Jeffrey dulu. Satu-satu. Dari kelompok 1. Silakan ditulis namanya ya, nama anggota. Bisa hadap-hadapan ya, yang hadap-hadapan pertama, hadap ke belakang. Ya. Habis itu nomor 2, kamu jelasin dengan bahasa kamu sendiri, dengan bahasa kelompok. Boleh kerjasama dengan kelompoknya, anggotanya dibahas bersama. Tahapan siklus airnya itu pakai bahasa sendiri. Ya. Yang kedua, yang nomor 1 hanya kami saja menulis mana evaporasinya. Pertanyaan dari tugas kelompoknya jelas ya. Manusia yang berdampak positif, dampak positif itu yang baik ya.
Jadi aktivitas manusia yang baik dalam pokoknya nanti kamu nyimak kan. Ayo, tidak apa-apa salah, nanti kan diperbaiki ya. Ya, kembalikan karena kelompok 1 sudah, maka presentasi terlebih dahulu. Ya, silakan langsung lihat di tempatnya aja. Berdiri, Mas. Berdiri, yang lainnya diperhatikan. Mungkin ya semuanya. Kita baca aja dulu ini. Ya, sebelum perhatikan baik-baik. Kelompok 1 mau membacakan hasil diskusinya. Nanti ditanggapi ya. Nah, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja kelompok lain. Nomor 1, siklus air. Air yang membuat yang pertama, air yang menguap menuju atas dan membentuk awan dinamakan evaporasi. Kemudian awan didorong oleh angin dan itu dinamakan kondensasi. Kemudian air dari awan turun menjadi hujan dan itu dinamakan infiltrasi. Kemudian air yang mengalir menuju lautan kembali dinamakan presipitasi. Nah, cukup. Itu yang nomor 1 ya. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau menanggapi. Tadi ada yang kurang pas, yang mendengarkan tadi bisa ditanyakan. Ya, coba. Bisa, sudah ditanyakan kan? Tadi ada yang pas kan? Silakan tanyakan ya. Itu dinamakan transpirasi. Ada pertanyaan lain itu terkait kelompok 1 tadi jelaskan. Sudah betul berarti? Ya. Ada yang salah. Yang salah tadi yang mana yang kurang tepat ini? Yang infiltrasi. Infiltrasi. Infiltrasi itu apa? Coba. Menyerahkan air hujan Ke tanah. Penjelasan, air hujan Ke tanah. ke tanah. penjelasannya sudah betul, tapi letaknya tadi saya kurang tepat ya. Ya. Jadi kalau hujan yang turun tadi namanya apa? Namanya kalau hujan turun namanya apa? Presipitasi. Kalau air hujan masuk ke dalam tanah namanya apa? Infiltrasi. Nah, sekarang siapa yang sudah? Sudah. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Bagus. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan hasil kerja lembar kelompok 5. Berdasarkan bagian di atas, coba jelaskan dengan bahasa sendiri proses siklus air. Evaporasi, air laut menguap karena terkena sinar matahari. Kondensasi, air laut menjadi titik-titik air atau awan. Transpirasi adalah tanaman juga menguap. Presipitasi adalah titik air hujan turun ke tanah. Infiltrasi, air mengalir dari ke lautan. Sudah ada yang mau tanyakan terkait jawabannya kelompok berapa ini? Kelompok 5. Ya, ada. Untuk kelompok 5 sudah betul sebenarnya penjelasannya, tapi tidak diceritakan. Ya, kalau Haji tadi sudah diceritakan sudah betul, tapi ada sesuatu yang salah nanti yang lupa. Nah, ada satu kali lagi
Yang nomor 3, satu jawaban saja. Yang positif 1, negatif 1. Ujar ya. Yang lainnya nanti melengkapi. Yang tidak sama nanti melengkapi ya. 1 ya. Bacakan nomor 3. Baca. Yang nomor 3 ya. Coba bacakan. Yang positif apa ya? Yang positif menanam pohon manggis. Yang negatif menebang pohon sembarangan. Dari kelompoknya Rijal tadi yang positifnya menanam pohon mangrove. Yang kedua menebang pohon mangrove sembarangan ya. Jadi ditebang kabel pas dibuat kayu bakar. Dengan Rijal. Ya, oke. Tidak membuang sampah di hutan, kebakaran hutan, tidak membuang sampah di hutan, terjadinya kebakaran hutan. Nah, jadi yang positifnya tidak membuang sampah di hutan. Sudah betul. Negatifnya ini yang nanti yang kurang lepas ya. Jadi apa tadi? Apa mas? Menyebabkan kebakaran. Oh, berarti itu tidak sengaja ya. Jadi hal yang sengaja yang disebabkan oleh manusia. Berarti tadi jawabannya harus berulang. Manusia membakar sampah. Nah, itu yang betul seharusnya ada. Ya, ada yang lain? Yang beda. Coba dikumpulkan sekarang tugas kelompoknya. Sudah selesai semua? Sudah ditulis nama anggotanya? Sudah. Ya, sudah. Kita terapi. Nah, habis ini kita nyanyi bersama-sama supaya kamu paham terkait siklus air itu dengan kita berapa? Ya. Nah, diperhatikan ada musik bisa semuanya. Hai semua. Halo semuanya Jeffrey. Kita nyanyi ya supaya lebih paham apa informasi apa yang perhatikan baik-baik. Kalau punya nyanyi ya. Ini lagunya pakai nada yang berbeda. Kalau misalnya kondensasi, terus kalau presipitasi, kalau infiltrasi, nah sudah paham ya. Nah sekarang tugas individu ya, ada 5. Caranya sendiri-sendiri, ya. Lanjut, yuk dibagikan. Satu-satu. Sudah ada tidak? Yuk. Yuk.
Beton itu seperti apa namanya, dicor ya, dicor jalanan yang lebih kuat daripada aspal. Kayak misalkan jalannya seperti jalan tol itu beton ya. Kembali ke tempatnya Pak Sudah. Silakan Pak Sudah untuk tempat. Kembali ke tempatnya. Kita bisa tempat. Baik. Nah, ada yang masih belum paham hari ini apa yang dipelajari hari ini? Ada yang masih belum paham? Ada yang masih belum paham hari ini? Ya. Bisa semua ya? Nah, dengan minggu depan kita akan membuat diorama siklus air seperti ini anak-anak ya. Nah, nanti kita harus mempersiapkan kardus. Terus habis itu gambar pohon, gambar kayak laut ini. Terus juga ada awan-awan, bisa dari kapas atau dari kertas itu dibuat seperti awan. Yang ada tanda-tanda panas seperti ini kita buat. Nah, agar seperti ini dipersiapkan nanti akan Kak Yator share ke grup WA masing-masing. Apa saja yang dibawa sudah paham? Baik, anak-anak. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, coba Jeffrey, Dwi. Tadi sudah ketua kelas SMA, coba Jeffrey, Dwi. Yuk, silakan. Yuk, dibagikan. Siap, gerak. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.